Baik, para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih kita kembali sama-sama menikmati channel YouTube kita ini, yaitu Mister Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, tentu saya sangat menghargai ya ketika kita membuka channel YouTube kita ini, dan tentunya mudah-mudahan bisa menjadi satu inspirasi baru ya di dalam memori kita ya. Karena ciri khas kita manusia adalah selalu diingatkan ketika ada sesuatu yang menarik dan kemudian masuk di memori, itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik. Baik para pemirsa sekalian, dalam setiap perjalanan dalam kehidupan ini, tentunya kadangkala kita mengalami yang namanya fenomena-fenomena sosial, ya, kejadian-kejadian sosial, baik yang sifatnya individualis, ya, maupun tentunya sifatnya yang kelompok, ya, atau yang berkaitan dengan banyak orang, ya. Kalau saya istilahkan bahwa komunikasi ini kadangkala terjadi yang dikenal dengan komunikasi humor ya, atau komunikasi jenaka. Ya, bagaimana komunikasi jenaka itu atau komunikasi humor adalah tentu ketika kita mendapatkan sesuatu, sesuatu itu unik dan menarik, kemudian bisa menjadi bahan bahan penyegaran ya, bahan candaan, tetapi kadangkala itu bermanfaat. Ya, karena itu ada mengandung nilai seni ya, biasa disebut dengan ya dalam komunikasi adalah seninya berkomunikasi. Ya tentu saja ya di setiap kejadian itu tentu bisa dijadikan satu pertimbangan, jadikan satu referensi atau dijadikan satu rujukan ya untuk bisa ditiru, bisa dipertimbangkan atau bisa ditularkan kepada yang lain. Dalam perjalanan saya ada beberapa hal yang agak unik dan menarik juga ya tentunya. Tentu sama dengan hadirin sekalian juga, tentu pernah mengalami yang namanya jenaka ya, humor ya. Tapi pada kesempatan ini ya saya melihatnya tentunya dalam perspektif komunikasi. Yang pertama ya, hadirin sekalian, para pemirsa di mana berada, yang pertama adalah saya beri satu judul yang namanya Semalam di Malaysia. Iya, bagaimana ceritanya itu semalam di Malaysia? Iya, waktu saya penerbangan dari uh, Kuala Lumpur ya ke Indonesia, tentunya khususnya di Bandara Udara Hasanuddin Makassar, saya menemukan dua orang ibu ya, kira-kira umurnya 45 tahun seperti itu. Iya, saya menemukannya di pesawat itu, mereka sangat senang ya. Iya, mereka siap untuk melakukan proses komunikasi. Makanya tentunya karena saya selalu ingatkan kepada mahasiswa komunikasi bahwa ketika kau berada di tempat publik atau di mana saja, upayakan kau yang cepat menyapa. Jangan justru kita orang komunikasi dan tentunya diam, iya, tapi tentunya kita harus menyapa. Siapa tahu, ya lewat sapaan kita itu tentunya ada interaksi yang baik atau hubungan yang baik sehingga ada jalannya rezeki. Ya, maka ketika itu saya coba menyapa kedua ibu itu. Saya bilang, kenapa kelihatannya happy begitu ya? Ya, ternyata ibu itu membalas ya proses komunikasi saya. Ternyata dia dari Malaysia. Ya, tetapi pada saat dia mau ke Malaysia, dia tidak tahu ya kemana arah dan tujuannya. Karena dia hanya yang ada di memorinya itu hanya nama saja, nama orang yang dia mau temui. Tetapi ketika sampai di imigrasi Malaysia ya, ya mereka tidak tahu mesti kemana. Akhirnya tentunya petugas imigrasi dengan tentunya komunikasinya yang efektif, ya tentu merasa was-was dengan dua ibu ini. Ya, apa yang terjadi pemirsa sekalian, terpaksa ya dengan sangat disayangkan kedua ibu ini harus bermalam di Bandara Internasional di Malaysia di Kuala Lumpur itu. Kenapa? Karena tidak jelas tujuannya. Ini karena adanya miskomunikasi yang terjadi antara dua ibu ini dengan petugas imigrasi. Ketika ditanya mau kemana, dia bahasakan bahwa mau ke Malaysia, tapi ketika ditanya alamat yang detail untuk disampaikan kepada pihak imigrasi, kedua ibu ini tidak menunjukkan alamat yang jelas, sehingga terjadi miskomunikasi. Maka ibu ini disimpan di
bandara dan kemudian untuk melakukan penerbangan besoknya kembali ke Indonesia. Inilah saya istilahkan dengan semalam di Malaysia. Kemudian peristiwa yang kedua, ya hadirin sekalian dimanapun berada, saya beri nama bahwa dua pemulung yang berbeda, ya, di antara dua negara tentunya ya. Ya, ketika saya jalan-jalan di Malaysia, ya, sempat saya menemui satu pemulung yang begitu antusias, ya. Kira-kira kalau saya lihat taksir, ibu itu sudah umur menjelang 60-an, ya, kira-kira 60-an menjelang gitu ya. Tapi mereka dia bersemangat memulung, ya, tinggal di apartemen, ya, sambil memulung. Saya coba melakukan pendekatan komunikasi dengan beliau. Karena ini adalah seorang perempuan tentunya. Ya, saya tanya tentang keluarganya, rupanya sudah ditinggal oleh suaminya, maka dia hidup sendiri. Dan kemudian tentunya ada anaknya yang ditinggal di Indonesia. Ya, dia menjadilah tenaga kerja di Malaysia. Kemudian di sana dia memulung sebagai pekerjaan sambilan. Ternyata ya pemirsa sekalian bahwa hasil apa yang dipulung setiap harinya itu dia masuk di pundi-pundinya itu sekitar 300 sampai 500 dalam satu hari. Itu kalau dirupiahkan. Ya sehingga ibu ini yang kira-kira menjelang umurnya 60 tahun tinggal di apartemen. Ya padahal kerjanya memulung. Dan kemudian dia sempat menuturkan ya dalam bahasa komunikasi bahwa dia punya anak ya dan punya anak itu dia melanjutkan pendidikannya pada tingkat master atau magister. Ya, mereka biayai dengan hasil pulungannya itu, hasil pemulungnya itu. Kemudian dia juga membiayai satu ponakannya yang kuliah di Fakultas Kedokteran di Indonesia. Ini artinya bahwa sungguh luar biasa menjadi pemulung ibu ini karena dia mampu membiayai antara anaknya dan kemudian ponakannya. Kemudian pemulung yang satu, seorang lelaki ya seorang laki-laki, dia juga umurnya kurang lebih 60. Saya ketemunya di Tanah Abang, Jakarta. Ya, saya coba melakukan proses komunikasi. Ternyata saya tanya penghasilannya, hasil pulungannya setiap hari itu dia hanya mampu mendapatkan sekitar 30.000 per hari, maksimal 40.000 atau 50.000. Itu sudah maksimal. Iya, makanya saya tanya tinggalnya di mana. Iya, dia bilang dia kadangkala tidur di mana dia merasa mengantuk. Kadangkala di emperan-emperan toko tidur. Ya, tentunya dalam sehari-harinya itu dia sudah bersyukur ketika dia mampu menafkahi dirinya. Dia mampu memberikan makanan untuk dirinya. Karena dia sudah hidup juga sebatang kara. Ya, apa yang dipulung di Tanah Abang itu, ya, apa ya juga yang dipulung di Kuala Lumpur itu sama. Ya, botol-botol plastik dan lain sebagainya. Tetapi ternyata pendapatan yang berbeda. Iya, padahal yang di Kuala Lumpur tadi itu adalah perempuan, kemudian yang di Tanah Abang ini adalah laki-laki. Ya, kalau dari segi fisik tentunya dia lebih kuat, tapi itulah rezeki Allah ya. Iya, makanya dia hanya bisa menghidupi dirinya dan kemudian dia sudah bersyukur ketika dia mampu makan dalam satu harinya. Ya. Para pemirsa sekalian dimanapun berada. Ya. Fenomena yang ketiga. Ya. Saya ketemu seorang lagi di Kuala Lumpur ya. Saya melihat postur tubuhnya kecil-kecil. Ya, saya pikirnya tadi dia dari Thailand ya. Kalau saya lihat ruman mukanya, warna kulitnya, saya ambil kesimpulan kelihatannya ini dari Thailand. Iya, tetapi rupanya ini bukan orang Thailand ya. Ini adalah orang-orang kita dari Indonesia. Iya. Ini justru sangat inspiratif buat saya. Karena dia hanya menamatkan sekolahnya di tingkat SD kelas 3. Kemudian dia ikut ayahnya merantau ke Malaysia dengan harapan bahwa sampai di Malaysia dia melanjutkan sekolahnya. Ya, tentu ayahnya di sana jualan campuran, ya, tepatnya di Sabah. Kemudian dia tentunya bercocok tanam di Sabah itu. Apa yang terjadi? Ya, saya panggil nama Ladale begitu ya. Ladale, kalau dale itu dalam bahasa Bugis berarti rezeki. Ya, jadi ini saya anggap bahwa ini nanti punya rezeki yang bagus. Ternyata apa yang terjadi?
Ladalle ini ketika tiba di Malaysia ikut ayahnya, gagal sekolahnya, hanya sampai kelas 3 saja, tidak bisa lagi lanjut karena kondisi dan keadaan alam di Sabah. Ya, karena dia setiap harinya bergiat dengan kelapa sawit, membantu orang tuanya, maka tidak sempat sekolah. Ya, apa yang terjadi? Tentunya Ladalle tetap bersemangat, mengikuti ayahnya. Ya, dorongan-dorongan ayahnya. Kemudian Ladalle setelah dewasa tentu menikah. Ya, tetapi yang ada di memorinya itu bahwa ketika ada keturunannya, dia tidak mau gagal seperti dirinya. Ya, alhasil Ladalle tentunya punya anak. Ya, kemudian dia sekolahkan. Jarak antara Sabah dengan Kuala Lumpur, Malaysia, tentunya harus menggunakan pesawat 2 jam. Ya, tapi Ladalle dengan antusias begitu menyampaikan kepada putra-putrinya, kau harus sekolah. Ya, walaupun kau harus terbang 2 jam ke sana, dia harus banting tulang membiayai anaknya demi untuk kebaikan anaknya di masa depan. Karena dia tidak mau terulang bahwa anaknya nanti tamat SD, tamat SMP, lantas selesai. Tidak mau itu. Ladalle harus mau lebih tinggi dari itu. Apa yang terjadi? Singkatnya bahwa ketika saya ketemu dengan Ladalle itu, ya, ternyata dia menghadiri wisuda putrinya yang meraih gelar PhD atau doktor di Malaysia. Dan kemudian bukan cuma putrinya saja yang meraih gelar doktor, tetapi menantunya juga meraih gelar doktor dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, saya tadi sampaikan bahwa Ladalle ini, ya, karena dalle itu adalah rezeki kalau di tanah Bugis, maka Ladalle ini mendapatkan rezeki 2. Dia meraih 2 doktor di Malaysia. Tentunya anak menantunya doktor dan kemudian putrinya sendiri sudah doktor. Ya, tentu dengan senyum-senyum manis Ladalle menuturkan kepada saya itu tentunya dengan menggunakan bahasa Bugis, ya, komunikasi dengan orang Bugis karena beliau kebetulan dari Bugis. Baik para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ini tentunya menjadi inspirasi buat kita sekalian. Fenomena-fenomena ini tentunya selalu terkait dengan persoalan komunikasi, bahwa memotivasi diri jauh lebih baik. Jangan harap mau orang menunggu motivasi dari orang yang lebih kuat, tetapi harus diri yang harus berubah. Seperti Ladalle ini luar biasa. Dia tidak tamat SD, tetapi dia mampu menyekolahkan putra-putrinya, menantunya sampai tingkat doktoral. Sehingga Ladalle meraih gelar 2 doktor. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya. Tentunya konten-konten komunikasi kita ini mudah-mudahan menjadi satu inspirasi, ya, menjadi bahan pertimbangan apa yang kita hadapi hari ini dan apa yang kita akan hadapi di hari esok. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya. Ya, telah menonton channel YouTube kita ini, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol subscribe di channel YouTube Mr. Koronis Komunikasi Romantis